Terima kasih buat rapat hari ini dan selamat siang. Terima kasih. Gua nonton bola lagi kemarin. Boleh siapa yang menang ya? Jerman, baca aja di 5pagi.id. Di situ lengkap banget tuh tentang bola sampai semua jadwal pertandingannya ada di situ semua. Guys, lihat deh, masa artis X ketangkap narkoba? Hoax itu mah. Lu baca berita terupdate deh. Ada kok di 5pagi.id. Duh, HP gua akhir-akhir ini lemot banget deh. Apa gua ganti handphone aja kali ya? Nanti aja ganti HP-nya. Mending lu baca 5pagi.id dulu deh. Di sana banyak tuh tips untuk cara ngerawat gadget biar awet. Guys, gue buru-buru nih. Gue cabut duluan ya. Bye. Pak, jangan lewat Cawang. Tadi gue lihat di 5pagi.id di sana banjir. Hati-hati ya. Oke. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Nasik. Sayo, Karyuti, Dauri. Sohib, Asep, Sehari-hari kegiatannya sekarang apa Pak? jualan lontar, Jualan gulali. Jualan, kue semprong. Jadi tukang permak lepis. ngelas. Kalau ini untuk ya sementara ini. Sementara ini, Iya, sementara. Badut, Iya. udah lama jualan kue semprong? Udah lama, udah punya anak 3, 2 bulan tahun di sini. Itu jualannya Bapak jalan kaki kah atau? Jalan kaki terus. Jalan kaki, jadi minggul-minggul gitu? Nggak pernah numpak angkot. Jadi tukang permak lepis semenjak dari awal bikin gerobak tahun 2003. 2003? Berarti sebelumnya Bapak emang ada keahlian di bidang jahit gitu ya? Dasarnya dari bujangan emang udah jahit di konveksi. Tahun 1990. Dari 90-an udah Iya. Keliling Iya, ngelas gitu? iya. Emang sebelumnya Bapak tuh emang ada kelebihan ngelas gitu atau Nah, belajar? dulu saya memang di proyek sih kerja. Dari tahun 94. Dari tahun 94? Iya. Itu dari dulu di mana jualannya biasanya? Kalau dulu keliling, cuman sekarang udah berapa tahun nongkrong di TP. Ya tahun 2016 Sebelum jualan gulali pernah? ya kerja apa aja gitu. Oh, jadi Iya, sebelumnya iya. kerja serabutan? Iya serabutan. Ya semenjak PSBB itu kan, PSBB waktu itu PHK akhir Maret. Ah, Saya mulai ini bulan Juni. sebelumnya apa tuh Mas? Saya pernah di jualan somai, terus pernah jadi sales obat herbal juga. Ya awalnya sih belum jadi tukang permak. Jadi jahit dulu. Setelah punya anak jahit, nggak maksudnya penghasilan tidak mencukupi. Terus dagang pakaian keliling gendol, nawar-nawarin, ditenteng-tenteng, bu kolor, celana pendek. Nah kelilingnya sampai ke Meruya Kembangan. Dari mana itu Pak jalannya Pak? Ya jalan kaki aja kalau keliling maka. Maksudnya rumahnya tuh dari mana itu dulu? Rumahnya di sini di belakang Apotik Sangrila. Jalan sampai Meruya. Iya, tapi dari Meruya sih semua naik mobil dulu itu. Ntar turunnya di kampung, baru keliling. Ntar pulangnya sambil keliling sambil bikin deket-deket ke rumah gitu. Gitu. Jalan aja udah sampai tahu sampai gitu. Kan jualan banyak tuh Pak. Nah, Kenapa sih milih gulali gitu? ya karena gimana ya, namanya jualan gulali itu ya hitungannya ada keuntungan lah dikit-dikit lah, lumayan gitu. Kemarin sempat belajar jualan nanas, cuman kayaknya nggak masuk gitu. Kurang nyaman. Enakan jualan lontar sih. Ya soalnya nyari kerja itu hampir semuanya ketutup semua di sana kan. Udah saking mentoknya itu. Nah, saking mentoknya ya apa aja lah yang penting bisa ngasilin dulu untuk sementara kan. Awalnya pas jadi badut tuh bajunya gini-gini tuh beli atau sewa? Kalau ini kita sewa, sampai sekarang pun masih sewa. Sewa? Iya. Berapa tuh per hari Mas? Sewa sekali 40.000, kan udah termasuk kontrakan kan. Ibaratnya yang 10.000-nya buat patungan kontrakan, jadi 30.000 lah sih. Sempet malu, pernah ngerasa malu nggak sih Mas? Pas awal-awal kan sebelum saya dapat mangkrak ini kan keliling. Itu saya dalam ini orang nggak lihat, tapi saya sempat nangis.
Iya, biasa. Kok gini amat ya lihatnya. Ya jatuhnya beda Iya. banget ya. Terus apa sih motivasinya akhirnya dari Mas nangis akhirnya ya udahlah biarin aja semangat aja lah tuh gimana tuh? Ya motivasinya kalau lagi ini ya yang diinget tuh wajah anak aja. Udah wajah anak ya udah berarti ini yang harus diperjuangin kan. Iya benar. Emang penghasilan dari jual semprong itu berapa sih Pak? Ya kadang wajan dapat 70, 50, Itu udah 60. bersih atau masih kotor Pak? Ya udah makan. Oh udah jadi udah bersih. Iya. Gak tentu sih ya ibaratnya yang bersih bisa lah bersih 90 atau 100 mah. Bisa Bersihnya, iya. nutup. YouTube. Cuman ya kadang-kadang ada orang yang juga ngasih kadang-kadang ngasih banyak kan. Kadang-kadang ada yang ngasih 50, ada yang 100. Cuman jarang-jarang sih, cuman suka ada aja. Ya kadang-kadang kalau lagi rame bisa mencapai ya 200. Tapi kalau lagi sepi ya 100, 150, bahkan ya 50. Ngerasain juga dapat duit 8.000 perak ngerasain. 8.000 tuh, Pak? 8.000? Iya. Itu udah seharian itu? Ya nggak ada yang jatuh sekarang. Ya sepi. Terus pulang. Itu misalnya orang permak lepis nih, Iya. itu harganya berapa sih Pak? Per celana atau? Kalau saya jadi tukang permak lepis, hati saya tuh ibaratnya nggak tega sama orang itu, jadi nggak ngetok harga. Ya semua kalau di tempat-tempat lain seperti sleting celana lepis sampai 15.000, saya mas semua 10.000, 12.000 paling mahal. Kalau sleting celana biasa begini 8.000, 7.000. Nah motong celana kepanjangan 7.000. Kalau celana maaf nih celana beset celana pada beset tuh itu mah murah 3.000 perak. Cuman saking banyak semua 3.000 kali 10 kan udah 30 gitu. Cuman saya hitungnya begitu aja. Ya alhamdulillah kalau buat makan gitu. Buat makan? Iya. Padahal kebutuhan lain banyak. Banyak kok. Nggak nutup gitu ya? Iya. Kalau omset lagi bagus, kita kan hitungannya separuh dari pendapatan. Kalau pendapatan lagi 500 ya berarti kita untung separuh. Kalau sebulan nggak bisa ditentuin ya. Kadang-kadang kita seminggu ada liburnya 2 hari, sehari gitu sih. Cuman kita kan emang dibantu, istri juga ikut jualan. Oh jualan juga? Di komplek Alpa Indah situ. Jualan apa tuh Pak? Iya, saya jualan gitu juga sama. Oh, sama volunteer juga iya. Cuman dia pakai meja, kita yang pakai gerobak. Dari penghasilan gimana? Kalau dari ibunya sendiri jualan? Ya hampir sama lah. Hampir sama. Jadi iya. Karena di sana ibu langganan udah cukup lumayan banyak. Kalau kita kan di jalanan nggak tentu. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Nah dulu Pak, sebelum corona sama sekarang kan corona dan ada lagi PPKM. Ada nggak sih Pak perbedaan penghasilan? Ya ada menurun. Menurun? Jauh? Jauh. Kadang-kadang kita keliling, bisa masuk ke gang, tapi orangnya nggak pada keluar. Takut gitu ya? Iya, sepi, kita nongkrong di bawah pohon, nggak ada yang keluar. Jauh sama sekali lah, jauh. Kakak menurun. Sekarang? Iya. Ada emang nih, jauh berbeda banget. Sekarang mah malah nyari aja paling 3 4 aja pot-potan. Nyari 300-400 ya pot-potan. Susah Pak ya? Susah bener. Paling sedikit pendapatan Bapak selama PPKM berapa? Ya, kalau 100.000 kotor sih masih dapat. 100.000 kotor itu? Bersihnya berapa? Ya kadang-kadang kan kita omset 250 itu hitungannya udah yang separuh setoran kita yang Jadi nombok. Pernah 15.000? Pernah. Jadi nombok? Iya. Ya 60, 50. 50 itu paling sedikit? Iya. Paling banyak? 80. 80. Iya. Paling dikit 75. 75? Iya. Ya, bis turun dari 100 turun kadang-kadang. Berapa tuh Pak Ya biasanya? 75.000, 75, 50, 60. Itu udah termasuk banyak tuh? Iya segitu, banyak ya, 75 cuman itu. syukurin aja. Hari ini pendapatan udah berapa Pak? Ini Kira-kira? sekarang belum dapat nih, baru berangkat tadi.
Terus terang tadi baru dapat 100.000 kira-kira gitulah. Kalau dapat 30.000 kali. Aduh, puyeng. Terus nih Pak, kalau sekarang ini nih, selama PPKM nih Pak, Iya. ada nggak sih Pak pengalaman terburuk nih selama lagi jualan gitu? Alhamdulillah enggak. Enggak ada. Jadi Kalau saya kan masuk gang-gang gitu. Nanti di jalannya pintu ditutup gitu. oh gitu doang ya? Iya. Berarti itu menghambat Bapak jualan juga ya dengan Iya. kayak gitu ya? Iya. Kalau di-stop-stopin yang orang-orang yang kurang apa, yang nggak ada. Kayak dari petugas pun nggak pernah ya? Iya nggak pernah. Kan ada- Semenjak saya jadi tukang permak itu nggak pernah berhenti tukang orang apa gitu. Betapa Satpol PP atau apa nggak pernah. Kalau di sini mah belum pernah saya tegur kayak gitu, soalnya jualannya kan siang. Kalau jualan malam paling enggak ya ditegur kayak gitu. Alhamdulillah enggak. Pas kemarin pas bulan Ramadan. Di stopin tuh? Iya di ini apa? Jadi ya termasuk teman saya kan sempat ketangkep juga. Dinas sosial kan, dinas sosial. Kalau Satpol PP jarang-jarang. Cuman emang sih dari mereka juga gak sembarangan nangkep ya. Emang ada peringatannya. Peringatan 1, peringatan 2. Nah kalau udah peringatan 3 baru tangkep, ada penangkapannya. Terus nih dari sekarang kan nih PPKM nih Pak, pendapatan juga pasti berkurang tuh, ya kan? Terus ada nggak sih bantuan dari pemerintah gitu untuk meringankan? Selama saya ngontrak di Jakarta belum pernah dapat sembako, belum pernah dapat bantuan sampai sekarang. Belum pernah. Ya paling kalau bantu-bantu badannya sembako atau ngasih. Tapi gitu. selama corona ini? Ya, corona ini Udah ada tuh? ada kemarin, terus kan dapat sembako beras. Oh, juga. dalam bentuk sembako. Dari dulu kalau beras sih ada bahagia. Selama saya di sini sih paling bantuan kadang di jalanan doang. Maksudnya Kalau pihak DRT saya enggak, paling jalanan ada yang ngasih. Oh jadi nggak resmi dari pemerintah gitu ngasih Enggak, bantuan? jalanan gitu. Paling orang kalau beli dilebihin nih Pak. Iya, gitu. Harapan Bapak nih untuk pemerintah apa sih? Dengan sekarang nih kayak lagi corona gini, terus tambah lagi ada PPKM, apa sih? Harapannya sih gimana ya, harapannya biar selesai kayak gini lah masalah. Jualan-jualan susah, apa susah. Untuk pemerintah lah saya baru beres ini aja coronanya harus. Biar hilang coronanya. Kan kita pernah lihat nih Mas Nari. Saya belum pernah lihat. Mau coba lihat dong Mas kalau lagi ngibur orang di jalan tuh gimana sih? Boleh. Boleh. Waduh, semangat banget nih Mas kayaknya tadi. Terus setiap hari harus kayak gitu tuh? Iya kayak gitu. Berapa jam tuh Mas joget kayak gitu tuh? Ya selama macet lanjut. Lanjut nggak berhenti tuh sampai Iya. udah ada orang ngasih sampai nggak macet baru. Iya. Saya kan tadi sama ini kan udah dipanggil ke sini. Iya. Tapi ini kita kan nggak punya izin sertifikat permak. Kita kan tadi manggil Bapak. Tapi kita nggak ada yang bisa kita las nih di sini. Kalau misalnya ini Pak, kan tadi kalau hari ini habis semua cuma 80.000. Iya. Saya beli semua mau nggak? Ya mau aja. Kita mau ngasih rezeki nih buat Mas. Tapi nggak banyak. Iya. Kita bantu Bapak. Nominalnya kita ada 200.000 buat Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Nih Pak. Makasih ya. Makasih. Alhamdulillah. Beneran Pak? Iya beneran. Nih Pak, buat Bapak. Nanti kita tambahin lagi nih. Ya alhamdulillah senang nih Mas. Beneran ini? Iya. Ya merasa senang ya. Alhamdulillah. Makasih banyak. Alhamdulillah, makasih banyak. Terima kasih banyak. Baru kali ini saya dapat rezeki banyak. Ya, kok pas dapat duit Pak matanya langsung berkaca-kaca. Alhamdulillah. Bersyukur.
syukur ya. Iya. Anak di kampung tadi? Kampung. Umur berapa Pak? Anak udah nikah 2, yang SMP 1. Baru masuk SMP. Jadi yang satu udah berkeluarga, Iya. yang satu masih sekolah. Yang 2 udah berkeluarga. Yang 2 masih keluarga, satu sekolah. Nah, yang sekolah berarti masih tanggungan Bapak dong? Iya, benar. Baru masuk SMP. Berarti masih banyak-banyak ya, kebutuhannya lagi banyak-banyak ini Pak? Bisa, benar. Nutup tuh Pak, kebutuhan anak Pak? Alhamdulillah lah. Berusaha gitu. Yang penting anak ada aja. Anak bisa sekolah gitu saya. Kalau Bapak mah, aduh. Ya, saya mah nggak dipikirkan. Yang penting mah anak bisa sekolah, ngaji, gitu aja. Bersyukur. Tapi alhamdulillah sehat ya Pak ya, anak ya Pak. Istri di sana kerja Pak? Enggak, kadang-kadang kuli. Ibu? Nguli yang? Kuli ngoret apa aja dah. Penting menghasilkan duit. Ya. Pendapatan ibu tuh berapa? Nggak pasti juga ya? Nggak pasti. Terus itu pun nggak setiap hari juga? Nggak setiap hari. Kalau kadang-kadang ada yang nyuruh, kuli. Kalau nggak ada, ya udah. Keinginan anak apa sih Pak yang sampai sekarang, aduh kayaknya saya harus bisa nih ngasih buat anak? Maksudnya anak pengen apa nih sekarang kira-kira? Kalau pengen sih pengen gitu, tapi kitanya buat belinya sekolah. Iya. Tapi kalau buat sekolah sih sebelumnya udah siap, ada rezeki kumpulin, ada rezeki kumpulin gitu aja. Ntar kalau udah full buat belanja ya gitu. Tapi bulan ini Bapak udah ada rencana buat ngirim anak? Insya Allah kalau ada. Biasa ngirim berapa Pak? Ya paling gede 500 ya. Paling gede 500. Paling gede? Pernah nggak dalam 1 bulan Bapak nggak ngirim sama sekali kan? Pernah sekali. Terus gimana tuh? Aduh sedihnya. Nggak kebayang lah Pak. Iya sedih gitu. Tapi istri di rumah sehat, ibu di sana? Istri sih yang sekarang ini memang lagi sakit sudah 8 bulan. Sakit apa Pak kalau boleh? Awalnya asam lambung. Iya. Terus ke dokter katanya ada batu empedu di dokter sini nih di Wiranto Alpa Komplek Alpa. Nah itu sudah laksanain, saya harus diangkat. Saya udah angkat kemarin di rumah sakit Amina. 3 hari mau menjelang Lebaran saya pulang. Tapi sampai sekarang ini itu belum normal bener. Jadi ibu masih belum? Masih sakit ya, makanya saya kalau pagi ngurusin ya ada masakin apa segala macam sayur makanan dia ada tuh. Guys setelah itu saya baru keluar setelah sempat udah rapi di rumah, baru saya keluar keliling. Bahkan kadang-kadang kagak keliling sama sekali. Sibuk, nggak bisa disuruh ngurusin ini, pergi ke sono sini. Kelihatannya setelah Bapak cerita tentang ibu, agak-agak berkaca-kaca, kenapa Pak? Ya, iya sudah 8 bulan saya rasain sakit. Ya badan sampai habis, sampai sekarang nih. Ya saya udah ikhtiar berobat kemana-mana. Udah ya sama orang pinter sudah buat obatan yang herbal yang bagaimana macam saya udah laksanain, saya udah beli, cuman belum cocok obatnya nih, sampai sekarang masih sakit. Nah, berarti dari penghasilan Bapak yang 75.000 ini Bapak udah harus menyisakan untuk ibu dong, untuk berobat? Ya iya buat berobat. Buat Kan makan dari lagi, ya dari awalnya tadinya kan kalau istri saya, bini saya tuh kan kalau saya pulang keliling semua mah ngitung dapat 150, dapat 200, tinggal tergantung dianya yang bisa ngatur. Semua aja ngaturnya nih buat listrik, nih buat makan, nih buat ini segala macem itu. Saya udah nggak tahu-tahu. Zaman masih anak masih sekolah masih apa juga, saya nggak pernah ngasih duit bayaran. Istri yang udah ngatur. Kalau pulang dagang nih kasih, tinggal tergantung istrinya. Kalau saya prinsip saya begini, bisa ngatur punya duit, nggak bisa ngatur nggak punya duit. Tapi sekarang kondisi ibu masih butuh obat berarti ya? Ya butuh, cuman obatnya yang saya bingung obatnya apa itu saya bingungnya. Biasanya pernah beli sebelumnya? Ya pernah obat macam-macam obat yang di apotik yang herbal. Saya ngeliat Mas nerima aja tangannya sampai gemeter. Iya makasih banyak. Emang lagi butuh banget ya Mas? Iya untuk saat ini emang keras. Apa sih lagi butuh apa sih sebenarnya Mas?
Ya tetap sih kebutuhan biasa, seperti biasa kebutuhan. Apalagi ya kemarin-kemarin kan sampai ya utang kemana-mana gitu kan. Sampai utang kemana-mana? Iya, padahal PPKM darurat kan cuma 2 minggu gitu. Utangnya udah sempat berapa? Iya, udah nyampe ya hampir 800 lah, hampir situ. 800. Iya. Itu untuk apa waktu itu Mas pinjemnya? Untuk kebutuhan. Karena kemarin banyak banget pengeluaran bulan kemarin. Untuk anak gitu ya, susu gitu. Iya, seperti itu. Soalnya lagi umur-umur segitu Iya. ya. Kayak kemarin sempat sakit juga anak kan. Oh, sakit apa Mas? Kalau anak saya itu ya mungkin turun dari saya juga ya. Dia punya penyakit step. Apa itu Mas? Jadi kejang-kejang. Jadi kalau panasnya udah panas misalkan panasnya udah maksimal banget, kejang. Oh, kejang. Iya. Terus penanganannya gimana itu Mas? Biasanya ya dibawa langsung bawa ke bidan. Bahkan pas bulan puasa akhir itu sampai di infus. Jadi berarti itu sering kambuh? Udah 2 kali. Biayanya berapa Mas itu biasa obat? Itu karena dirawat di rumah, di sana kemarin itu 300. Karena apa? Kan dua botol infus itu. Oh, di infus. Iya, tapi dirawat di rumah. Nah, maksudnya takutnya Masnya lagi nggak megang duit gitu ya? Nah itu seperti itu. Takutnya itu kebutuhan yang dadakan gitu. Semoga anaknya sehat-sehat ya Mas ya. Amin, amin. Nggak apa namanya? Nggak kambuh lagi. Amin. Kenapa berkaca-kaca Mas? Ya saya doain lah biar Bapak semakin sukses lah, sehat selalu. Amin Pak. Ya, tanpa halangan apa-apa. Saya juga begitu. Nggak kuat. Iya nggak apa-apa. Iya. Iya. Nggak apa-apa Pak. Udah. Biar semuanya sehat apa ya. Amin. Ya kita kan Ya. maksudnya makanya kita tadi tim ngeliat Bapak jualan semprong. Ya. Maksud saya di Karawang aja nih yang saya tahu kan di sana tuh ada pabrik gede. Iya. Itu pun nggak laku gitu loh. Maksudnya di tempatnya aja nggak sebanyak itu yang beli. Gimana Bapak nih yang harus jalan jauh tiap hari cuman bisa dapat uang yang nggak begitu banyak, udah gitu harus dibagi juga sama istri gitu. Makanya kita ngasih rezeki tapi nggak bisa banyak itu untuk Bapak. Ya, alhamdulillah banget Pak. Ya. Pak tambah. Makasih ya Pak ya udah Iya. hadir di sini. Jadi kita jadi ganggu waktunya Bapak untuk cari rezeki. Nggak apa-apa, dapat rezeki. Ya buat kebutuhan keluarga, buat kirim. Buat kirim ke istri ya? Iya. Oh berarti selama ini Bapak jarang ngirim ke istri? Ya alhamdulillah tiap bulan. Tiap bulan pasti ngirim. Kirim. Dari penghasilan Bapak yang pas aja ini, Bapak udah masih bisa ya? Ya Bisain alhamdulillah untuk- bisa. Kita ada rezeki nih, sedikit ya Pak ya, 500.000 buat beli obat istri Bapak di rumah. Alhamdulillah. Semoga dari rezeki ini bisa sedikit Ini saya membantu. terima nih ya Pak, ya banyak-banyak terima kasih, alhamdulillah. Itu tadi kan untuk anak Bapak. Nah, ini kita ada sedikit rezeki lagi buat istri Bapak, buat bayar uang listrik, buat makan, beli beras. Ini kita ada sedikit rezeki lagi. Kita ada 500.000 lagi buat Bapak. Ya, kan tadi Bapak bilang ini buat sepatu anak saya nggak mau nyentuh ya. Nah, ini buat Bapak. Tuh, jadi yang buat sepatu ini buat tambah Bapak di sini ya. Maksudnya selama jasanya belum terlalu rame, nggak seperti sebelumnya gitu. Ada 500 lagi buat Bapak, buat rezeki istri ini sama anak Bapak. Biar bulan ini Bapak nggak perlu lagi minjem sama tetangga. Ya. Ini dari kami aja, kami kasih ini buat rezeki istri sama anak Bapak. Alhamdulillah. Saya ada tambahan lagi buat Mas. Biar Masnya tenang, soalnya saya lihat Masnya ngomongnya gemeter, kayak
ada yang ditahan, ada butuh apa gitu kayaknya. Nih kita tambahin lagi nih 100 500.000. Nih tambahan lagi buat masnya. Ini saya mimpi apa sih? Enggak, ini diterima rezeki. Ini saya mimpi guys. Serius nih Pak ini? Iya. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, seperti itu. Semoga bisa bantu sedikit dari banyaknya kebutuhan Mas. Ini bukan sedikit lagi Pak, tapi bantu banyak banget ini. Pesan-pesan buat istri di rumah, semoga cepat sembuh. Amin, amin, amin. Ntar kalau udah dapat duit rezeki, kata saya udah dapat rezeki, insya Allah bapak beliin sepatu gitu. Ya mungkin kalau buat istri ya untuk saat ini mohon untuk bersabar ya, untuk bersabar dan ya intinya terima kasih kan masih tetap mau menemani walaupun dalam kondisi seperti ini, lagi kondisi ibaratnya lagi kondisi pahit-pahitnya, dan titip apa selalu jagain anak aja buat Ira selalu jadi anak yang soleha aja, selalu mendoakan ayah selagi mencari rezeki selama ayah di jalan yang halal. Ya, itu aja. Semoga keluarga Mas doain Mas selalu. Terus pesan-pesan buat diri Mas sendiri deh yang buat kuat ngejalanin ini. Ya. Apa tuh? Ya buat saya sendiri intinya apapun yang terjadi itu selalu bersyukur karena di bawah kita tuh masih banyak yang lebih di ujiannya lebih berat dibanding kita, masih lebih banyak lagi orang. Ibaratnya biarpun seperti ini saya masih bisa kan ibaratnya menemu makan, tapi di luar sana masih banyak kan orang yang nggak bisa makan tiap hari. Ya, selalu bersyukur aja dan untuk bersabar untuk saya ujian. Ya, tetap kuat lah Mas ya. Iya. Tetap sabar, tetap kuat. Selama di jalan yang halal kan Mas. Iya. Buat anak, buat istri. Terima kasih nih Mas udah mau hadir di sini. Mohon maaf kita ganggu waktunya Mas cari rezeki. Ini terima kasih banyak ini Pak. Asli, Sama-sama.